Tujuan dari mengucap syukur itu apa sih? Yang pertama di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu yang percaya, katakan amin. Beda generasi tapi mendapat pewahyuan yang sama, intinya sama. Berapa ratus tahun setelah Daud muncul Rasul Paulus, diwahyukan firman ini, intinya sama. Yang berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Kenapa? Dikatakan dalam ayat itu, itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu, dalam Yesus. Artinya tujuan mengucap syukur itu untuk melakukan kehendak Allah. Amin. Yang mau melakukan kehendak Allah katakan amin. Jadi tujuan kita bersyukur itu melakukan kehendak Allah. Kalau kita melakukan kehendak Allah, saya percaya kita menyenangkan hati Dia. Jadi ternyata mengucap syukur itu bukan kata-kata pendeta, itu kesenangan Tuhan. Amin. Itu isi hati Tuhan. Roh Kudus berbicara kepada Paulus supaya disampaikan kepada jemaat di Tesalonika itu, Bapak Ibu, yang pada saat itu mereka sedang dalam tekanan, sedang di dalam penganiayaan, mereka sedang diobok-obok. Tapi Paulus berkata demikian, atau Roh Kudus lah melalui Paulus sampaikan kepada jemaat di Tesalonika supaya mereka mengucap syukur dalam segala hal. Kenapa? Karena itu aku sukai, kata Tuhan. Itu kehendakku. Jadi ternyata mengucap syukur kepada Tuhan itu adalah kehendak Tuhan dan menyenangkan hatinya. Beda dengan sungut-sungut. Apakah Bapak Ibu sudah baca di dalam Alkitab, di dalam kitab Bilangan? Ada sekitar 14.700 orang yang dibinasakan Tuhan di padang gurun karena sungut-sungut. Ayo, baca nanti di kitab Bilangan ya. Sekali tiup itu selesai 14.700 orang. Hanya karena apa? Sungut-sungut. Dan Bapak Ibu, kalau kita suka mengucap syukur, kita menyenangkan hati Tuhan dari situ, dan saya mau katakan hidupmu pasti diberkati. Saya kasih contoh yang sangat sederhana sekali. Kita posisikan diri kita di posisi Allah. Ketika masing-masing kita membantu teman kita, mungkin sekedar apa yang bisa kita bantu. Kita bantu si A, kita bantu si B. Yang si A kita bantu dengan mungkin 100.000, si B kita bantu dengan 50.000. Waktu si A menerima 100.000 dia berkata, alah masa cuma segini. Yang benar, padahal duitmu banyak mah. Coba kasih lebih besar dari ini kayak 100.000 loh. Tapi ketika si B menerima 50.000, dia berkata begini, aduh teman terima kasih banyak ya. Kebetulan benar-benar saya lagi memerlukan. Jadi saya berterima kasih banyak, Tuhan memberkatimu. Saya mau tanya kita semua, lebih senang mana Bapak Ibu terhadap teman ini? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua ya. Setuju ya, sepakat kita ya. Itulah Tuhan. Tanpa digerakkan, tanpa disuruh orang, ada niatan hati lagi enggak untuk menolong yang menerima 50.000 ini? Ada. Itu otomatis, auto terjadi. Hati kita langsung tergerak, aku mau tolong lagi dia. Yang ini, amit-amit. Dikasih 100.000, oh Tuhan sayang uang saya itu, lebih baik saya kasih sama dia. Udah dibantu gak tahu berterima kasih. Kita sepakat itu ya. Demikian Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, dikatakan itu yang dikehendaki Allah dalam hidupmu, dalam Yesus Kristus, karena itu menyenangkan hatinya. Kalau saudara mau rindu diberkati Tuhan, banyak-banyak mengucap syukur, jangan ngomel. Dengar baik, Tuhan itu enggak kekurangan apa-apa untuk menolong kita. Dia kadang-kadang hanya ngetes sikap hati kita. Apakah hati kita ini benar-benar bejana yang siap menerimanya? Jadi yuk, mulai sekarang banyak-banyak mengucap syukur. Apapun persoalannya, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena dia layak menerima itu. Yang kedua, tujuan mengucap syukur untuk memampukan kita menghadapi dan menjalani persoalan-persoalan hidup.
seberat apa persoalan pergumulan yang Bapak Ibu hadapi, saudaraku semua, kalau ada ucapan syukur di hatimu, saya percaya engkau pasti bisa menghadapinya. Engkau pasti bisa melewati persoalan itu dan engkau pasti sampai di titik kemenangan. Tapi kalau engkau terus bersungut-sungut, saya mau katakan, tidak lama kemudian engkau akan cari pohon nangka dan engkau pasang ayunan di sana. Kau bawa kain panjang, ikat di nangkanya, lalu ikat di leher, mulai kau ayunan di sana. Karena apa? Enggak ada ucapan syukur, yang ada hanya sungut-sungut, yang dilihat hanya masalah, yang dilihat hanya keputusasaan, yang dilihat hanya kepahitan. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan berkata, bersama dengan Allah, aku cakap menanggung segala perkara. Karena aku tahu, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Karena kita tahu, Dia Allah yang tidak pernah mengecewakan kita. Karena kita tahu, Dia Allah yang berperkara dengan kita sehingga memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Yang rindu mengalami kemenangan-kemenangan bersama dengan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Dan saya mau katakan, mari kita banyak mengucap syukur dan memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.